Halo semuanya. Baik, perkenalkan nama saya Angelus Blolo dengan NIM D1C02408. Saya dari Prodi Teknologi Hasil Pertanian angkatan 24. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang peraturan pemerintah keamanan pangan di Indonesia. Nah, teman-teman tahu nggak apa itu pengertian keamanan pangan? Nah, di sini saya menjelaskan yaitu keamanan pangan adalah di mana kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan seperti cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu kesehatan masyarakat. Nah, tujuannya untuk kita mengerti apa itu keamanan pangan, nah itu sangat perlu ya teman-teman, karena tujuan utama pangan itu memastikan makanan yang dikonsumsi masyarakat aman, bermutu, dan layak dikonsumsi. Nah, ada dua landasan hukum keamanan pangan teman-teman. Yang pertama itu ada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan, dan yang kedua itu Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang keamanan pangan. Nah, undang-undang itu dibuat untuk apa sih? Nah, peraturan tersebut dibuat untuk mengatur seluruh proses pangan mulai dari produksi, pengolahan, penyimpanan, distribusi hingga dikonsumsi oleh masyarakat. Tujuannya itu ada tiga teman-teman yang saya ketahui. Tujuan itu dibuat agar yang pertama itu melindungi masyarakat dari pangan yang berbahaya, yang kedua itu menjamin mutu dan keamanan pangan produk pangan, dan yang terakhir itu meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk pangan dan mendukung perdagangan pangan yang sehat dan adil. Ruang lingkup keamanan pangan itu mencakup apa aja sih? Nah, di sini kita belajar sedikit tentang sanitasi pangan. Eh, Apa sih yang harus kita lakukan agar sanitasi pangan itu atau produk pangan itu tetap terjaga. Nah, di sini ada 5 teman-teman. Yang pertama itu kebersihan lingkungan dan peralatan produksi. Itu sangat penting karena eh, lewat dari kebersihan itu produk kita tetap aman, agar eh, setiap peralatan yang dibersihkan atau ruang lingkup yang dibersihkan itu tidak bias teman-teman, dan tidak terkontaminasi eh, ketika kita membuat suatu produk. Nah, yang kedua itu penggunaan bahan tambahan pangan ataupun BTP yang sesuai aturan. Nah, penggunaan bahan tambahan pangan ini sangat perlu teman-temannya, karena ketika melewati batas dari aturan BPOM atau batas ADI yang sudah dibuat, itu dapat membahayakan kesehatan bagi konsumen. Nah, yang ketiga itu pengendalian cemaran pangan baik secara kimia, biologis ataupun fisik. Nah, untuk menjaga ini sangat perlu teman-teman. Jadi, sanitasi keamanan pangan itu sangat perlu. Dan yang keempat itu kemasan dan pelabelan pangan yang benar dan tidak menyesatkan. Nah, label perlabelan ini juga sangat perlu teman-teman, karena di situ tercantum pada proses produksinya, baru nama produk, eh, tanggal kadaluarsanya, itu sangat perlu untuk dilihat oleh konsumen teman-teman, agar dapat menjaga mutu produk juga, dan menjaga kesehatan masyarakat juga yang mengkonsumsinya. Dan yang terakhir itu pengawasan pangan oleh pemerintah dan lembaga terkait seperti Badan Pengawas Obat Makanan. Nah, di sini kita belajar juga peran kita sebagai usaha. Nah, di sini kita sebagai pelaku usaha, kita wajib apa aja sih? Nah, yang pertama itu sebagai pelaku usaha kita harus menjaga kebersihan proses produksi, menggunakan bahan baku yang aman,
Dan yang kedua itu mencantumkan label yang benar, tidak dibuat-buat teman-teman ya. Dan yang ketiga itu memastikan produk memenuhi standar keamanan pangan sebelum diedarkan. Nah, manfaat keamanan pangan ini apa sih, teman-teman? Supaya adanya peraturan keamanan pangan. Nah, di sini ada tiga. Yang pertama itu eh, dapat melindungi konsumen dari keracunan makanan, dan yang kedua itu kualitas produk pangan meningkat, daya saing industri pangan menjadi lebih baik gitu. Nah, yang ketiga kesehatan masyarakat terjaga. Nah, jadi sedikit yang saya sampaikan, saya akan menyimpulkannya teman-teman bahwasanya peraturan pemerintah tentang keamanan pangan bertujuan untuk menjamin bahwa pangan yang diproduksi dan yang diedarkan itu aman untuk masyarakat, bermutu, serta tidak membahayakan kesehatan. Oleh karena itu, pemerintah ataupun pelaku usaha dan masyarakat harus bekerja sama dalam menerapkan prinsip keamanan pangan. Nah, mungkin cukup sekian dari penjelasan saya tentang keamanan pangan. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Saya akhiri, selamat pagi. See you.